Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang bahan ajar informatika tentang pengenalan perangkat keras dan sistem informasi. Berjumpa kembali dengan saya di channel Ilmu Tutorial dengan saya sendiri, Muhammad Nafi. Jadi untuk selanjutnya kita akan mengenalkan apa itu perangkat keras dan sistem operasi pada komputer. Oke, jangan kemana-mana, jangan lupa terus simak videonya. Sebelum memulai, di situ ada banyak contoh tentang sistem operasi. Di situ ada Windows, ada Symbian, ada Apple, dan lain-lain. Jadi di situ beberapa contoh-contoh dari sistem operasi pada komputer. Oke, berikut pengertian dari sistem operasi pada komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Selain itu, cara kerja sistem operasi juga berfungsi untuk mengontrol suatu proses yang sedang berjalan atau berlangsung, mengalokasikan ke CPU yang berbeda dalam kurung di antara CPU dan mengatur memori internal sistem, mengalokasikannya di antara proses yang sedang berlangsung atau berjalan. Dan untuk lebih jelasnya mengenai sistem operasi komputer bisa kita baca di materi ini, yaitu pertama, fungsi dari sistem operasi yaitu menjalankan operasi dasar, di mana sistem operasi menjalankan fungsi dasar pada komputer. Ia mengatur bagaimana penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan fungsi dasar komputer lainnya. Dan yang kedua, mengatur hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang tersambung pada komputer seperti speaker, CPU, mouse, dan lain sebagainya. Sistem operasi bertugas mengatur kerja perangkat keras komputer, menyambung perangkat keras dengan perangkat lunak agar mampu bekerja dengan baik. Adapun fungsi sistem operasi yang ketiga adalah mengatur berbagai macam aplikasi. Seluruh aplikasi yang ada di dalam komputer memang tersimpan dalam memori penyimpanan. Namun, perlu kita ketahui semua aplikasi tersebut ada dalam sebuah sistem operasi, dan jika tidak ada sistem operasi komputer maka kita tidak akan mampu menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut dengan baik dan maksimal. Dan untuk fungsi yang keempat yaitu untuk menyajikan sebuah tampilan, di mana tugas dari sistem operasi komputer yaitu memudahkan pengguna aplikasi karena aplikasi-aplikasi tersebut dapat ditampilkan di layar monitor komputer atau halaman utama saat kita baru saja menyalakan komputer itu sendiri. Berikutnya kita akan bahas tentang jenis sistem operasi, di mana jenis sistem operasi ini yang pertama itu ada sistem operasi Microsoft Windows, yaitu sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan visual yang sangat memudahkan pengguna. Selain sistem operasi Microsoft Word, ada juga sistem operasi Linux, di mana sistem operasi Linux ini diperkenalkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991, yaitu Linux adalah jenis sistem operasi open source di mana Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan juga didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Akan tetapi pada Linux ini juga ada kekurangannya, di mana biasanya pengguna Linux ini memasang dan melakukan konfigurasi sendiri pada konfigurasi sistem dan lainnya. Pengguna sistem ini pun
banyak adalah orang-orang yang mengerti teknologi dibandingkan para pengguna Windows atau Mac OS yang kebanyakan awam terhadap sistem komputer. Jadi di Linux ini juga ada kekurangannya ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang sistem operasi Mac OS, yaitu merupakan sistem operasi keluaran dari raksasa perusahaan Apple. Jenis ini pun telah terpasang di dalam komputer Macintosh atau disebut pula dengan Mac. Sistem operasi ini memiliki versi sistem operasi baru yang dinamai OS X serta beberapa versi yang telah dikeluarkan, diantaranya yaitu versi Lion 2011, Mountain Lion 2012, dan lain semacamnya. Pengguna sistem operasi yang satu ini memang tergolong lebih rendah dibandingkan dengan pengguna Windows. Itu karena harga produk komputer keluaran Apple yaitu tergolong mahal. Oke, untuk materi sistem operasi cukup sampai di sini saja. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat untuk adik-adik semua untuk bahan pelajaran. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Ilmu Tutorial. Oke, sampai jumpa kembali.